Dalam sesi tanya jawab, orang itu bertanya kepada saya begini, Romo, masih ada mujizatkah sekarang? Masih ada enggak mujizat sekarang? Saya bingung. Wow, ini pertanyaan sangat teologis, biblis, sulit dijawab. Setiap orang, termasuk kita yang hadir di sini, bisa mengatakan kebahagiaan yang paling hakiki itu apa? Definisi bahagia masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Tapi untuk saya, secara pribadi dalam konteks Injil hari ini, adalah kesehatan badan, fisik dan batin. Ini yang untuk saya fundamental, penting sekali. Maka Yesus hari ini dalam Injil memberikan kepada kita semua tentang kuasa dan otoritas dari Dia yang mampu menyembuhkan dan menyelamatkan. Ini salah satu misi utama dari Yesus ketika Dia datang ke dunia, melenyapkan sakit, penyakit, dan kelemahan. Karena itu mari dalam Ekaristi Kudus ini, juga seluruh perjalanan kita hari ini, kita mau datang kepada Yesus dengan setiap persoalan kita masing-masing. Kadang-kadang di depan orang kita nampak baik-baik saja. Aku rapopo. Benar, karena di depan orang. Tapi kalau kita pulang ke rumah, masuk ke dalam kamar dan lihat, ternyata terbalik 180 derajat. Kita butuh dibantu oleh Yesus. Amin. Termasuk saya. Maka ketika bangun pagi, saya masih mengalami situasi penuh berkat yang namanya kesehatan badan dan jiwa itu. Wow, ini yang namanya mujizat. Maka saya mengakhiri renungan ini dengan satu cerita. Saya tidak tahu yang tanya saya dalam satu retreat itu umat salib suci atau bukan. Sudah lupa saya, sekian tahun lalu. Kalau yang hadir di sini atau yang live streaming, saya pinjam cerita. Dalam sesi tanya jawab, orang itu bertanya kepada saya begini, Romo, masih ada mujizatkah sekarang? Masih ada enggak mujizat sekarang? Saya bingung. Wow, ini pertanyaan sangat teologis, biblis, sulit dijawab. Lalu saya mulai bertanya balik kepada ibu yang bertanya, Bu, tadi pagi bangun jam berapa? Jam 5 Romo. Sehat? Sehat. Punya suami? Punya dong Romo. Itu kan belahan jiwaku. Sehat? Sehat suami dia. Punya anak? Punya. Berapa? 3. Bangga. Oh, anak-anak sudah pada kuliah semua. Bahkan ada yang sudah menikah dan bekerja. Aku bangga sama mereka. Tadi dalam perjalanan dari rumah ke tempat retret, sehat? Sehat, Pater. Lalu, sekarang saya tanya pada ibu, masih ada mujizat enggak? Itu mujizat yang sesungguhnya. Kadang-kadang orang mencari-cari mujizat itu. Membayangkan 2000 tahun lalu Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang kusta.
Ayo, sekarang kan pakai masker ya. Rasanya bernapas piye? Tidak mudah kan? Tapi kita masih bernapas. Bayangkan kalau bernapas 1 kali dibayar 5.000 rupiah, coba. Coba, monggo. 5.000, 10.000, hitung sudah, silakan hitung. Masing-masing hitung. Wes yang sugih sekalipun tidak mungkin bisa membayar napas itu. Coba. Ada yang pasang ventilator, bayar loh, ventilator itu mahal loh. Yang dokter hadir di sini, yang di rumah pasti tahu betapa mahalnya udara yang kita hirup itu. Maka inilah tanda-tanda mujizat dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, datang kepada Yesus dalam keadaan apapun, datang kepada Dia. Apalagi ketika kita mengalami sakit, penyakit, dan kelemahan. Karena di dalam Dia ada kuasa kesembuhan. Dan yang kedua, semua obat-obatan terapi yang ada, saya anjurkan kepada Bapak Ibu. Ini katekesi sederhana. Sebelum minum, makan itu, sebelum dalam proses terapi, katakan di dalam nama Yesus, aku sembuh. Karena Allah menggunakan cara-cara ini, Allah menggunakan segala benda ini untuk menyembuhkan orang. Karena itu sekali lagi, katakan di dalam nama Yesus, lewat obat ini, lewat terapi ini, mungkin lewat jamu jahe yang sederhana ini, Tuhan memberikan kuasa kesembuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.